Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifatika ya ma'ruf. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul qudusus salamul mu'min al-muhaimin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi hadal khalqa ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu tammani al-akmalani al mab'uthi rahmatan lil alamin imamis sadiqil wa'dil amin habibillahil mustafa khairil anamil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala jalla sya'nu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat kitab suci Al-Qur'an, mencermati jumlah ayat di dalamnya, dengan perbedaan ulama tentang penghitungannya, walaupun isinya tidak ada perbedaan, kalau kita mengambil pertimbangan yang menghitung ayat Al-Quran adalah 6.666 ayat. Sebenarnya ayat yang berbicara direct secara langsung tentang syariat hanya 520-an ayat. Artinya apa? Artinya ayat Al-Quran yang secara langsung berbicara tentang agama syariat hanya 0,5% kurang lebih. Sisanya berbicara tentang ilmu pengetahuan, tentang sains, berbicara tentang sejarah, berbicara tentang akhlak, berbicara tentang budi pekerti. Namun kita umat Islam, kita hanya bertikai di 5%. Maka kita beragama tanpa pengetahuan, tanpa akhlak, tanpa sejarah. Coba salah satu contoh. Semua dalam Al-Quran itu semuanya tentang kemanusiaan, tidak ada yang lain. Ayat yang pertama turun, makhluk yang paling pertama disebut adalah manusia, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Pertama, lafaz yang paling terakhir dalam Al-Quran juga manusia. Min syarril waswasil khannasi alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kemudian yang pertama disebut setelah Allah adalah hamba yang tersirat secara tidak langsung dalam kalimat alhamdu yang berasal seakar kata dengan Muhammad, Hamidah, yang artinya kita semua dicipta untuk menjadi Muhammad semua dalam konsep Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin hadirat, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling disakralkan oleh Allah, yang paling dimuliakan oleh Allah, memiliki kekhususan dalam penciptaan dan dari segi semua yang namanya manusia tidak memiliki kesamaan apapun dengan makhluk-makhluk lain, tiada lain kecuali manusia. Dia tidak dicipta dengan kun fayakun, tapi dia dicipta khalaqtu biyadayya.
Ini kata Tuhan kepada iblis yang menolak untuk sujud kepada Adam. Mengapa engkau tak mau sujud menghormati makhluk yang saya ciptakan dengan tanganku sendiri tanpa perantara, saking terhormatnya umat manusia. Bahkan di dalam DNA kita ada DNA Tuhan, wa nafakhtu fihi mir ruhi, kata Allah, lalu saya meniupkan ruhku dalam dirinya. Jadi kalau ada orang memuliakan seseorang karena keturunannya, karena kulitnya, karena bapaknya, karena sukunya, maka dia sedang melecehkan Allah. Ya, Allah tidak ada urusan dengan keturunan. Kita semua ini adalah ada DNA ketuhanan di dalam diri kita. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, kami telah memuliakan anak cucu Adam. Siapa yang mengejek, menghina seseorang karena bentuk ciptaannya, berarti dia mengejek dan menghina Allah. Karena saya diciptakan, saya tidak pernah memasukkan proposal untuk dijadikan orang Bugis atau dijadikan laki-laki. Semua murni adalah kodrat. Kalau ada orang satu keturunan, walaupun keturunan Nabi memiliki keistimewaan daripada yang lain, berarti dia sedang menuduh Allah melakukan penganiayaan. Dalam banyak ayat Al-Quran, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling terbaik, yang paling mulia di sisi Allah adalah apa? Adalah yang terbaik, yang paling banyak manfaatnya kepada sesamanya. Oleh karena itu, kecintaan Allah kepada seseorang hamba tergantung sampai di mana manfaat orang itu kepada sesamanya. Inilah kita banyak beragama, terkadang kita membela simbol, lalu intinya kita injak. Ya, marah kalau ada yang menginjak mushaf. Ya, marah mati dia kalau ada yang menginjak mushaf. Tetapi ketika seorang hamba, seorang mukmin dianiaya, dia biasa-biasa saja. Marah kalau ada melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maqal, dia menunjuk kepada Ka'bah, hai Ka'bah, alimtu annaka indallahi hurmah, aku tahu engkau agung, punya kemuliaan di sisi Allah, walakinni alimtu anna hurmatal mu'min nafsil mu'min indallahi a'zamu hurmatan indallahi minki, tetapi saya lebih paham bahwa kehormatan, kesakralan seorang jiwa mukmin di sisi Allah jauh lebih tinggi di sisi Allah daripada engkau, ya kan? Jadi jangan menyembah simbol dalam beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, di dalam Sahih Bukhari sebutkan siapa asisten rumahnya Rasulullah adalah seorang pemuda beragama Yahudi. Tuh. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyin bi ishrina sa' min syairin. Rasulullah meninggal dalam keadaan baju perangnya tergadaikan 20 sa' gandum kepada salah seorang Yahudi. Ini menunjukkan bagaimana hubungan toleransi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa hidupnya. Ini masalah kebutuhan pokok ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Kalau manusia adalah yang punya adalah Allah, pemiliknya manusia adalah Allah, sebagaimana Rabbun Nas,
Malikin nas, Allah juga pemilik manusia, ilahin nas, dan juga Tuhan manusia. Contoh saja, kita punya barang jatuh di jalan, lalu ada orang memungut dan dia bersihkan, perbaiki dan pelihara, lalu kembalikan kepada kita yang punya barang itu. Bagaimana perasaan kita kepada orang yang memelihara milik kita? Tentu sangat senang. Jadi orang yang memelihara milik Allah yang paling disakralkan, dia akan dicintai oleh Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hadis, dalam satu ayat dalam Al-Qur'an, ulama berbeda, in tansurullaha yansurukum. Bila engkau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Apakah Allah butuh pertolongan? Tidak. Siapa maksud Allah di sini? Adalah manusia. Karena dalam hadis qudsi Rasul Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, di hari kiamat, ini hadis sahih, maridtu falam ta'udni. Hei anak cucu Adam, Allah berkata begini, saya pernah sakit tapi engkau tidak menjengukku. Lalu hamba mengatakan, ya Allah, bagaimana wa anta rabbul alamin, bagaimana kami menjenguk sedangkan engkau Tuhan yang Tuhan semesta alam yang tidak butuh apa-apa. Allah berkata, an abdi fulamun marida, seorang hambaku telah sakit, falam ta'udhu, tapi engkau tidak menjenguknya, falau uttahu lawajadtani indahu, andaikan engkau menjenguknya pasti engkau mendapatiku. Apa maksudnya di sini? Adalah bentuk kasih sayang. Semakin tinggi kasih sayang kita kepada sama manusia, maka kita semakin dekat kepada pemilik manusia. Oleh karena itu banyak hadis, khairukum anfa'ukum linnas, orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada sesamanya. In madamal abdu wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu hambanya, menolong hambanya selama hamba itu menolong juga sesamanya. Banyak sekali hadis. Al-Quran juga mengingkari orang yang beribadah, beragama, seremoni, hanya munafik, beribadah, seremoni tetapi hubungannya tidak baik. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Bukanlah itu kebaikan menghadap secara formal ke barat dan timur. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Di belakangnya juga adalah berhubungan dengan hubungan kita terhadap sesama. Di dalam ayat yang lain Allah menjadikan tanda-tanda orang mukmin. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan oleh orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang memberi dalam keadaan susah dan senang. Dalam keadaan senang dan susah. Wal kaziminal ghaidha, yang menahan kejengkelannya, wal afina anin nas, dan memaafkan. Ini adalah 3 tatanan sosial yang digariskan oleh Allah. Suka memberi, tahan kejengkelan, walaupun kita bos, walaupun kita direktur, walaupun eselon kita lebih tinggi. Kalau kita tahan eselon, jangan sampai suatu saat orang yang di bawah kita itu juga menjadi menteri, ya tak? Akhirnya menyesal sendiri kan. Wah, kalau dulu saya enggak kasarin dulu ya. Wal afina anin nas. Paling tidak jangan dulu dengan alasan bahwa siapa tahu ini nanti calon menteri. Jangan berbuat karena alasan itu, karena bisa juga kecewa. Tapi berbuatlah karena alasan pemiliknya. Saya kira demikianlah salah satu inti dan hakikat berhalal bihalal setelah beridul fitri, saling menghalalkan, saling memaafkan satu sama lain. Salah satu yang digambarkan oleh Al-Quran, halal bil halal tetapi masih tetap diam, itu juga agama melarang kita baku benci satu sama lain. La yahillu li muslimin ay yahjur akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal seorang muslim, maksudnya haram seorang muslim membenci, tidak ngomong sama saudaranya 3 hari ke atas. Yaltaqiyani, bertemu, fayuridu hadza wa yuridu hadza, bertemu tapi tidak baku ngomong.
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, sebenci-bencinya kepada iblis, dia masih ngomong kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ini Allah memberikan kita contoh. Ya iblis, kenapa kau enggak sujud? Ya, walaupun dengan demikian contoh, kalau ada karyawan kita bahwa kita nakal, jangan langsung dipecat. Tanya dulu. Allah juga mengajarkan kita berbahasa basi. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, apa di tangan kananmu itu? Padahal Allah tahu apa yang ada di tangan kanan Musa. Qala asai atawakkau 'alaiha. Allah berdialog dengan malaikatnya. Ketika dia merancang, Allah merancang menetapkan menciptakan Nabi Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Adalah salah satu kunci yang diberikan agama untuk mencairkan yang beku. Benci menjadi cinta adalah memulai komunikasi. Saya kira ini paling penting bagi Kemlu, karena orang-orang di sini adalah orang-orang khusus spesialis untuk berdiplomasi. Ya. Hadirin hadirat, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu tamani al-akmalani al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, imamis shadiqil wa'dil amin, habibillahil mustafa khairil anamil mujtaba, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, innallaha amarakum bi amrin wa bada'a fi binafsihi wa thanna bi malaikati wa qala jalla sya'nu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yashkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.